Seberapa parah tingkat polusi yang terjadi di jantung ibu kota saat ini? Jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi sudah ada di kawasan Setiabudi Jakarta Pusat siang ini. Taufik, Anda sudah di sana sejak pagi, bahkan bisa Anda ceritakan kondisi udara di sekitar Anda saat ini seperti apa? Iya, Paskalis dan juga saudara, memang kondisi udara ataupun polusi yang ada di kawasan Setiabudi Jakarta Pusat ini memang terlihat sedikit adanya kabut-kabut polusi, namun kita masih dapat melihat gedung dalam radius kurang lebih beberapa kilometer ke depan saja. Dan berdasarkan informasi dari situs IQR bahwa per jam 10 tadi bahwa indeks kualitas udara yang ada di kawasan Setiabudi Jakarta Pusat ini adalah sekitar 116, dan jika kita bandingkan sejak tadi saya tiba pagi tadi, memang terjadi kenaikan poin sebesar 6 poin, dan sejak pagi tadi memang di kawasan Setiabudi Jakarta Pusat ini berada di angka 110. Dan jika kita lihat lagi saudara, untuk di kawasan Jakarta secara umum memang rata-ratanya pun sama, itu di sekitar angka 116. Dan jika kita lihat angka 116 ini merupakan jika dalam kategori yang dikategorikan dalam aplikasi IQR ini masuk ke dalam kategori tidak sehat untuk kelompok yang sensitif. Jika kita lihat kelompok sensitif yang dimaksud di sini merupakan adalah anak-anak, kelompok orang tua, lalu juga ada kelompok ibu hamil, ada juga mereka yang memiliki penyakit pada jantung dan juga pernafasan. Dan untuk mereka yang termasuk dalam kelompok yang rentan atau yang sensitif tersebut, sangat disarankan untuk menggunakan masker jika ingin melakukan aktivitas di luar ataupun menghindari aktivitas yang ada di luar. Dan jika kita lihat saudara, memang indeks kualitas udara yang ada di Jakarta ini cukup bervariatif jika kita lihat dari situs IQR, dan ada beberapa titik yang memang sudah memasuki zona tidak sehat, yaitu yang berada atau air quality index-nya berada di angka lebih dari 150. Di sini saya sudah merangkum ada 3 posisi yang memiliki kualitas udara yang tidak sehat. Di antaranya adalah yang paling tinggi adalah di kawasan Juruk Purut dengan kualitas indeks udara berada di angka 163, lalu diikuti oleh daerah Kemang dengan kualitas indeks udara 157, dan yang ketiga adalah Kebonjeruk dengan kualitas indeks udara 154. Sedangkan untuk yang paling rendah di kawasan DKI Jakarta ini adalah di kawasan Wisma Korindo Pancoran, yaitu dengan kualitas indeks udaranya berada di angka 104, dan juga Ancol dengan kualitas indeks udara 105. Jika kita lihat memang rata-rata di Jakarta ini kualitas indeks udaranya berada dalam kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, dan juga ada 9 posisi atau 9 titik yang termasuk kondisi tidak sehat. Dan berdasarkan anjuran untuk kondisi yang ada saat ini, memang sangat disarankan atau dianjurkan untuk kita menggunakan masker jika ingin melakukan kegiatan yang ada di luar rumah. Dan juga untuk Anda yang berada di luar rumah juga sangat dianjurkan tentunya untuk menggunakan pemurni air atau air purifier. Dan juga sangat disarankan untuk menutup jendela jika diperlukan, dikarenakan polusi-polusi udaranya dikhawatirkan untuk masuk ke dalam lingkungan rumah. Dan yang terakhir adalah mengurangi sesedikit mungkin aktivitas yang ada di luar rumah. Paskalis. Selain solusi yang tadi Anda sudah sebutkan, PJ Gubernur DKI Jakarta juga akan membuat sistem hybrid perkantoran terutama untuk ASN. Bagaimana tanggapan warga? Ya, Paskalis dan juga saudara, memang tadi setelah kita lihat beberapa kali di sini, memang beberapa warga sudah cukup banyak yang menggunakan masker, terutama pejalan kaki dan juga pengendara sepeda motor. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung lihat saja tanggapan mengenai polusi udara dan juga work from home dari warga. Sebenarnya dari perusahaan sendiri itu udah menerapkan WFH dari pandemi ya. Terus sampai sekarang masih diterapkan sih, cuman ya sekitar 60%. Sebenarnya udara kotor bukan karena ini juga sih, karena kendaraan juga, tapi juga dari pabrik juga, salah satunya itu harus dikondisikan. Apalagi kalau aku lihat kan beberapa artikel yang lewat, itu nggak sepenuhnya polusinya itu tingginya di siang hari, bahkan tingkatnya itu paling tinggi di malam hari. Gitu. Jadi kan nggak bisa dipukul rata kalau itu dari kendaraan. Sudah mulai banyak terkena penyakit seperti ispa dan batuk. Nah, rasanya ini harus segera ditangani. Ini kita juga harus melakukan action, seperti ya kita sedang diskusi internally di kantor tentang apakah mungkin WFH, WFO. Sebenarnya beberapa bulan terakhir udah nggak pernah pakai masker nih. Tapi mengingat belakangan ini ada isu itu ya, jadi sekarang di luar sih
pakai masker lagi sih. Semoga sih pemerintah punya solusi yang cukup akurat lah. Jadi semoga kita nggak takut karena banyak ini juga ya bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri ya. Jadi ya terus masyarakat itu juga bisa sadar sih pakai masker kayak gini untuk mencegah penyakit-penyakit itu. Ya memang masyarakat yang bekerja di sektor swasta ini sudah tetap melanjutkan sistem bekerja secara hybrid dinilai dari pandemi, yang memang saat pandemi memang kebanyakan para pegawai ini melakukan pekerjaannya secara work from home atau bekerja di rumah. Namun selepas pandemi memang sistem kerja ini dilakukan secara hybrid, ada yang bekerja secara di kantor dan juga secara online. Berdasarkan yang informasi yang kami dapatkan dari para warga, memang kantor-kantor ini sudah menerapkan dan terus menerapkan sejak zaman pandemi tadi. Terus juga tadi sempat dikeluhkan memang warga-warga yang memang sebelumnya selepas pandemi sudah tidak biasa memakai masker lagi, kini sudah memakai masker lagi dikarenakan awareness atau kepedulian mereka terhadap pencemaran udara yang cukup tinggi di DKI Jakarta saat ini. Dan juga masyarakat atau warga pun sedikit mengeluhkan mengenai adanya penyakit-penyakit akibat polusi udara seperti terkena radang tenggorokan ataupun iritasi mata. Sedangkan saudara, untuk ASN sendiri direncanakan untuk work from home selama 50% dan nantinya akan menaik menjadi 75% pada saat KTT ASEAN Paskalis. Terima kasih Taufik Riyadi melaporkan langsung dari kawasan Setiabudi, Jakarta Pusat.